Hakim Tunggal Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan memutuskan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, Senin 13 Oktober siang. Keputusan itu dibacakan Hakim Tunggal Iketut Darpawan dengan mempertimbangkan bahwa proses hukum Kejaksaan Agung yang menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan menahannya adalah sah menurut hukum. Menurut Hakim, proses penyidikan yang dijalankan Kejaksaan Agung sudah sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku. Hakim pra-peradilan berpendapat penyidikan yang dilakukan oleh termohon untuk mengumpulkan bukti-bukti agar menjadi terang tindak pidana guna menemukan tersangka sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum acara pidana. Karenanya sah menurut hukum, ucap Hakim dalam sidang pembacaan amar putusan di ruang sidang Umar Seno Aji PN Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung memulai proses hukum dengan melakukan penyelidikan pada 20 Mei 2025. Selanjutnya diterbitkan surat perintah penyidikan, Sprindik, pada 11 Juni 2025. Selain itu, Hakim menambahkan tidak bisa menilai mengenai alat bukti yang dipersoalkan pemohon lantaran hal itu sudah masuk ke dalam pokok perkara yang harus diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Hakim hanya mengatakan Kejaksaan Agung mempunyai 4 alat bukti untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah sah menurut hukum, ungkap Hakim. Dengan demikian, Hakim memutuskan, mengadili, 1. Menolak pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Sebelumnya, tepatnya pada sidang dengan agenda pembacaan kesimpulan Jumat 10 Oktober, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea, menyatakan penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Kejaksaan Agung tidak berdasarkan kecukupan 2 alat bukti. Hotman menyinggung belum ada kerugian negara berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dalam pengadaan laptop. Dia meminta Hakim mengabulkan permohonan pra-peradilan dengan salah satu tuntutannya adalah memerintahkan jaksa membebaskan Nadiem dari tahanan. Sekali lagi majelis benar-benar membaca audit BPK untuk 3 tahun, 2020, 2021, 2022 diuraikan di sini berapa ribu guru yang terima, harganya gimana, berapa sekolah dan BPKP turun ke 22 provinsi, hampir semua diaudit menyatakan harga normal, ucap Hotman dalam persidangan Jumat pekan lalu. Kalau harga normal berarti ibarat pembunuh didakwa pembunuhan tapi korbannya hidup, didakwa kerugian negara tapi tidak ada kerugian negara, tandasnya. Sementara itu, Jaksa Penyidik Rai Riyadi membeberkan 4 alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP yang menerangkan dugaan perbuatan pidana Nadiem. Bukti-bukti dimaksud ialah keterangan saksi yang menerangkan peristiwa pidana, keterangan ahli keuangan, bukti surat, dan bukti petunjuk.